Hubungan mantan pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas di media sosial. Baru-baru ini, Ruben mengunggah kalimat bernada sindiran terkait perannya sebagai ayah yang terpinggirkan. "Saya masih hidup, lalu siapa yang membuat figur saya mati?" Tulis Ruben pada 4 Januari lalu. Meski tak menyebut nama, netizen menduga kuat unggahan ini ditujukan kepada Sarwenda. Menurut Onyo, putra angkatnya, Ruben mungkin hanya ingin mengeluarkan unek-uneknya karena kerap terpancing oleh netizen. Kayak Ruben posting sesuatu kata, apa sih maksudnya? Untuk mengetahui. Enggak, maksud aku mungkin gimana ya, aku takut salah jawab juga sih sebenarnya. Maksudnya kalau aku sebagai yang kenal ayah, itu pun aku juga kenal pribadinya ya kayak gimana. Karena kan banyak yang komen kan, banyak yang juga komen, ini bapaknya kemana, ini ayah yang nggak bertanggung jawab gitu. Kalau menurutku, karena sebenarnya nggak perlu dijelaskan kepada kakak-kakak semua, juga untuk para haters juga yang komen begitu tentang ayah gitu. Kalau aku sebagai pribadi yang kenal lebih dekat dengan ayahku sendiri, jadi aku cuma mau bilang kayak tidak apa-apa, mungkin itu menurut kalian. Kalau menurutku, aku menganggap bahwa ayahku itu bertanggung jawab, dia masih urus anak-anaknya, juga dia itu hanya membela dirinya dia sendiri, hanya memberitahu bahwa ya ayahku masih ada gitu. Dan dia juga masih menjadi peran yang penting untuk adik-adikku, karena dia juga selalu ada buat adik-adikku, begitupun juga aku gitu. Itu aja sih yang bisa aku jelasin. Setauku, sama adik-adik setauku udah lama nggak ketemu, dan juga kapan ya terakhir ya? Pokoknya sebelum Natal ya. Maulid ya? Iya, pokoknya sebelum Natal. Karena aku kan yang aku bilang juga, dan di sini juga aku mau bilangin, kalau misalkan aku banyak yang komen kalau bilang gini tentang diriku juga, tentang aku kayak kok Onyo nggak sama Bunda Natalannya, kok Onyo nggak Natalan sama Bunda di rumah gitu. Kalau menurutku ini diriku sendiri, mungkin kalau misalkan kakak-kakak dengar atau nonton aku lagi wawancara, aku cuma mau bilang bahwa aku hanya mau Natalan sama ayahku gitu. Karena kan yang ngerayain Natal kan ya, kita mau ngucapin Natal sama siapa aja itu boleh, sama siapa aja boleh. Mau ngucapin selamat Natal itu sama siapa aja boleh. Kalau aku mau ngucapin Natal ya untuk teman-teman semua, untuk kakak-kakak, untuk haters juga, selamat Natal dan Tahun Baru. Aku belum ngucapin juga, dan selamat memasuki 2026. Semoga bisa berpikir lebih luas lagi lah gitu. Jangan menganggap kayak video yang cuman potongan udah klarifikasi, oh lu gini, oh lu gitu, enggak gitu. Jadi aku Natalan sama ayah, gak Natalan sama teman-teman. Dan aku pun selesai aku makan sama ayah, habis itu aku pergi ke tempat Bunda gitu. Aku pergi ke tempat Bunda, aku bilang sama Bunda, Bun selamat Natal dan Tahun Baru. Aku juga ajak Kila kemarin waktu itu gitu. Tak lama berselang, Sarwenda juga mengunggah sebuah video di feed Instagramnya. Ia menyinggung soal seseorang yang gemar berbohong dan lama-lama menganggap kebohongannya sebagai kebenaran. Alhasil nih guys, netizen juga berspekulasi dan menebak bahwa unggahannya ditujukan untuk sang mantan. Kamu punya nggak temen yang sering banget berbohong? Bahaya banget loh sayang. Orang yang terlalu sering berbohong akhirnya sulit membedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Dalam istilah psikologi disebut mitomania. Jadi orang dengan mitomania itu memiliki kecenderungan untuk berbohong secara kompulsif tanpa alasan yang jelas. Seiring waktu, mereka sangat mahir menciptakan cerita-cerita yang rumit dan dramatis. Akibatnya, mereka mulai percaya pada kebohongan mereka sendiri. Sehingga terjadi percampuran antara kenyataan dan fiksi. Serem banget kan? Dia tuh gak nyadar, bahasa gampangnya ya, dia tuh gak nyadar cerita mana yang asli, cerita mana pada saat dia bohong. Penyebab mitomania itu berkaitan dengan kesehatan mental ya sayang, seperti
Yang pertama, gangguan kepribadian antisosial atau kecenderungan berbohong untuk mendapatkan simpati. Yang kedua, borderline personality disorder atau kecenderungan berbohong untuk menghindari penolakan dari orang lain. Yang ketiga, NPD atau narcissistic personality disorder. Kalau kalian menyadari adanya tanda-tanda mitomania pada orang terdekat ataupun diri kalian sendiri, sebaiknya langsung konsultasi dengan psikolog ya sayang. Memang ya guys, setahun pasca perceraian mereka, Ruben dan Wenda tampak renggang. Apalagi setelah kehadiran Giorgio Antonio. Bahkan kuasa hukum Ruben menyebutkan kesulitan bertemu dengan anak-anaknya. Kini netizen pun terbagi dua. Ada yang memihak Ruben dan ada yang mendukung Sarwenda. Kalau aku sendiri, karena ya kalau adikku happy, ya nggak apa-apa. Aku pun melihat bundaku happy juga, aku happy aja gitu. Cuman karena emang pengiringannya doang sih sebenarnya menurutku ya. Mungkin karena emang terlalu kayak bilang bahwa kayak ini bapaknya kemana, ini ayahnya kemana gitu. Ada yang memancing. Iya, ada yang kayak memancing itu, jadinya komennya jadi banyak gitu, jadi banyak. Sementara terkait pecahnya Ruben dan Wenda, Onyo memilih bersikap netral. Namun belakangan, Onyo juga tampak lebih sering menghabiskan waktu bersama Ruben, termasuk saat Natal lalu. Ia terlihat merayakan bersama sang ayah angkat. Bahkan, Ruben ternyata membuat kejutan Natal dengan mempertemukan Onyo dengan ayah kandungnya yang tinggal jauh di NTT. Talia sama Tania sekarang udah di sosial medianya udah sering main sama teman-temannya gitu, udah punya kesibukan baru dengan alasan kayak nanti ya aku lagi main sama teman-teman, mungkin nanti bisa cari waktu yang pas buat spend time waktu untuk sama ayah gitu. Itu mungkin karena ya wajar lah, sumuran Talia mah udah mulai kenal-kenal teman-temannya, udah mulai nongkrong gitu. Sumuran Tania juga apalagi kan dia ngikut kakaknya. Apalagi Talia, apalagi juga Tania, sama siapa aja juga dekat gitu. Karena aku juga serba salah sih, maksudnya aku kemarin ada yang komen kayak Onyo datang setelah Uncle Gio pergi. Kalau enggak kayak gitu, aku Natalan sama ayah dulu, aku makan sama ayah di rumah. Setelah itu aku langsung pergi lagi ke tempat bunda sorenya. Kalau aku nggak tahu, kalau mungkin Uncle Gio-nya udah balik, aku nggak tahu sama sekali. Kalau aku ya pas kemarin ke sana, aku cuman mau datang ke bunda. Aku mau bilang sama bunda selamat Natal dan Tahun Baru. Bukan cuma bunda doang, tapi aku juga ngucapin ke oma di sana, ke familyku yang di tempat bunda.